Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu guru super CGP Kota Pontianak, sudah siap untuk kita mulai hari ini? Baik, kalau siap senyumnya mana senyumnya? Senyumnya, aduh senyumnya. Baik, sebelum kegiatan ada baiknya kita awali untuk pleno 4 ini di ruang 4. Kita awali dengan berdoa. Maka Bapak Ibu kita tuliskan doa, kita berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa mulai. Selesai. Nah ini Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat slide dulu ya, Mbak ya. Kita mau. Oke, Bapak Ibu, kita sudah doa. Sebelum mulai lagi, ada pepatah mengatakan tak adalah maka tak sesuai. Ya, baik. Di sini sudah ada mobil PP-nya. Di sini Bapak Ibu yang CGP supporter di sini akan didampingi oleh 3 PP. Kebetulan 3 PP ini berasal dari 3 jenjang yang berbeda. Ya, pertama kita perkenalkan Bu Mimi, silakan pertama musik. Mereka perkenalkan buat CGP-nya Bu Misikam dan juga Bu ya, nama saya Dewi. Saya mengajar di SMA Negeri 1. Rasanya kemarin kita ketemu ya dengan sekali ya dengan Bu Ria ya. Ketemu kan? Oh, gitu aja. tepuk tangan buat Bu Mimi. Nah, yang kedua, mungkin CGP saya belum mengenal dengan Bu Ria, ya. Silakan Bu Ria memperkenalkan diri dulu. Saya malu Pak Jadi kalau salah kata, mohon maaf. Nama saya Ria Yunila, mengajar di SMP Desa Maranatha. Pada HP bisa dilihat sendiri. Mau saya sampai sekarang ini hidup itu dinikmati, jangan cuma dijalani. Sama dengan program berhubungan ini, kalau cuma dijalani tanpa dinikmati sudah nggak pasti. Baik, saya sendiri untuk CGP-nya Bu Ria dan Bu Mimi, perkenalkan saya Bu Yolanda, bertugas di SMP Sembala Baik. Kita bertiga sama dari CGP Angkatan 1. Pokoknya sederhana aja, there's a will, there's a way. Baik, sekarang saya mulai dari CGP-nya Bu Ria. Silahkan nanti berdiri, sebutkan nama, tempat tugas, dan moto hidupnya. 3 aja, nama, tempat tugas, dan moto hidupnya. Akan dari sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat, CGP Angkatan 7 Kota Pontianak. Perkenalkan, saya Ayu Septiani Tias. Tempat tugas saya di SDN 09 Pontianak Utara. Saya merupakan CGP dari pengajar praktik Bu Ria, Ibu Frozen kami. Yang tidak frozen sebenarnya, lebih cair karena Ibu betul. Tidak betul, lebih cairnya mengenai kemana-mana. Nah, jadi moto hidup saya mungkin belajarlah sepanjang hayat. Belajar. Terima kasih. Ada yang sudah. Kenalkan, nama saya Bu Alelengsi, CGP-nya PP-nya Bu Ria ya. Dan komentar Pak ya. Pokoknya tempat tugas saya dipegang dari Pembina Pontianak Utara. Di sini guru saya. Dan saya statusnya guru ya di sini. Moto hidup saya pantang menyerah. Pantang menyerah. Selamat pagi teman-teman CGP hebat semua. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, bisa dipanggil Pak Zul. Sebenarnya kami berempat ini tim dari Pontianak Utara. Keren. Di SMK Negeri 8. Saya bertugas di SMK Negeri 8 Pontianak. Moto hidup saya, jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Panjang. Hati-hati mau. Sri Resati Menyanise, dipanggil Yani saja. Ya, Yani.
Saya dari SDN 09 Pontianak Timur, atas Kota Pontianak dan Kebudayaan. Moto saya adalah senyumlah untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ibrahim. Saya bertugas di SMP Negeri 13 Pontianak. Moto hidup saya dunia bahagia, akhirat surga. Amin. Pagi semuanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Sister Elmalinda Solo. CGP-nya, EPP-nya Ibu Inyoda. Lalu apa lagi ya? Tempat tugasnya. Bertugas di TK Bunda Muslim Darussalam. Iya, ada dua. Untuk saya memulai dengan Jadi 9. Iya. Kalau saya menjadi saya dari SD maupun Pontianak Kota, pengajar praktik saya Bu Imelda Ella. Moto untuk saya baik. Perkenalkan, saya Dewi Subandi, mengajar di SDN 19 Pontianak Utara. Moto hidup saya sederhana dalam penampilan, serius dalam pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Eka Suryati, pengajar praktik saya Miss Indah yang baik hati. Saya bertugas di SD Negeri 18 Pontianak Barat. Moto hidup saya bermanfaatlah untuk orang banyak. Selamat pagi semuanya. Baik. Perkenalkan, saya Kiki Mahraini. PP saya Ibu Renini yang paling keren. Kemudian saya bertugas di SD Negeri 35 Pontianak Selatan. Saya mengalir seperti ini. Baik, Bapak Ibu hebat, di blok 4 kali ini kata kuncinya satu. Apa itu? Ya, kucing. Ya, kata kunci kita blok 4 ini adalah coaching. Tujuan yang pertama, Bapak itu mampu menunjukkan kemampuan coaching yang dimilikinya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kira-kira kalau ada identifikasi, ada rencana perbaikan, maka itu sudah dapat punya belum nih kemana? Iya, betul ini Pak. Yang ketiga, tujuannya peserta mampu menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching. Masih ingat ini berarti yang kemarin P4 dengan PP-nya, nah itu sudah dilakukan. Kalau kemarin PP-nya yang melakukan supervisi dengan praktek coaching dan Bapak Ibu, berikutnya nanti giliran Bapak Ibu yang melakukannya sendiri. Baik, itu tujuan kita. Berikutnya agenda. Tadi agenda kita sudah di pembukaan. Ada nanti dasarnya dari video materi dan referensi pengalaman coaching. Kemudian nanti kita ada praktek coaching. Kemudian ada umpan balik praktek coaching. Yang kelima, praktek rangkaian supervisi menggunakan pola pikir coaching. Yang poin ini adalah 3, 4, 5 ini. Bapak Ibu sudah membawa video pembelajarannya? Sudah. Ada bawa? Ada. Oke ya. Sudah bawa. Ada ya, ada bawa. Nah, itu agenda utama kita. Selanjutnya, setelah agenda kita akan masuk ke kesepakatan kelas. Seperti biasa, Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita. Silakan yang ingin mengajukan kesepakatan kelas yang berbeda dari biasanya. On time, oke, on time. Belajar. Happy ya, kata kerja happy. Happy ya, ketiga. Ada lagi? Kak Arif? Tidak makan minum dengan sengaja. Saling menghargai. Menjaga betul sekali, menjaga kebersihan kelas. Seperti tadi disampaikan oleh Pak JJ ya, kebersihan itu yang utama. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Merdeka dalam pendapat. Merdeka dalam pendapat. Baik.
Kesepakatan kelas kita hari ini adalah on time. On time ini adalah artian kita lakukan sesuai jadwal. Datang dan pulang sesuai jadwal. Yang kedua, bahagia or be happy. Yang ketiga, tidak makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, saling menghargai pendapat semua peserta. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, merdeka dalam berpendapat, ya, bebas berpendapat seperti ini. Baik, itu kesempatan kelas kita hari ini. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, setelah kesempatan kelas, Bapak Ibu, kita explain dulu. Oke, kita explain. Baik, sebelum review singkat materi kita explain dulu ya. Intinya saya mau semuanya sehat, tapi kali ini karena kita sedang dalam masa puasa, kita explainingnya yang sederhana aja. Gimana Bapak Ibu, senang otaknya? Kira-kira seimbang nggak Bapak Ibu? Karena usia kita ya, baik. Usia ya, karena usia kita masih muda Bu Baby, masih manis. Baik, nah kita ke ini singkat ya, kita review singkat ya. Di sini kita flashback lagi ke modul ke LMS dengan fasilnya. Siapa nih yang kira-kira masih ingat? What is the difference? Apa bedanya? Coaching, mentoring, dan counseling. Sebelum kita lihat bedanya, yuk saya mau dengar pendapat Bapak Ibu nih. Apa sih itu? Kita dari counseling dulu. Counseling itu apa? Silakan pendapatnya Bapak Ibu. Silakan. Sebenarnya lebih berfokus kepada perilaku. Counseling lebih karakter seseorang. Perilaku karakter seseorang. Baik, kalau counseling. Kalau ya baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan dong. Baik. Ada yang mau menambahkan tentang counseling? Silakan Bu. Kalau saya melihatnya konseling itu menyelesaikan suatu masalah. Ada satu pihak bermasalah, sementara pihak lain itu ahli dalam hal menyelesaikan masalah. Jadi melibatkan antara satu orang yang ahli dalam penyelesaian masalah dengan orang yang bermasalah. Iya, berarti membantu menyelesaikan Masalah, tapi oleh ahlinya. Oleh ahlinya. Kita nggak boleh konseling sama yang bukan ahlinya. Iya, betul. Baik. Jadi harus ada ahli. Ada betulnya ahli yang mampu menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah. Baik, berhubungan dengan karakter tadi ya, pendapat Pak siapa? Pak Zul. Dan Bu Kiki menambahkan konseling itu adalah suatu penyelesaian masalah oleh ahlinya. Baik, yang lain ada pendapat lain tentang konseling? Sama, baik. Tepuk tangan dong. Baik, konseling di situ. Kemudian istilah-istilahnya, kalau konseling itu apa saja? Konselor dan ya Bu, psikiater itu keahlinya ya. Konseling. Iya betul. Konselor dengan konseli, betul sekali. Konseli itu berarti kayak coachingnya. Konselor itu orang yang ahlinya kayak psikolog, psikiaternya ya. Baik. Yang lainnya setuju dengan konseling tadi? Setuju. Baik. Konseling seperti itu. Kemudian kita akan mentoring. Mentoring. Menurut Bapak Ibu nih, apa? Mentoring itu apa? Kemudian siapa saja yang terlibat? Kemudian istilahnya apa saja dalam mentoring itu? Silakan pendapatnya Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya mungkin lebih ingat kata intinya kalau tadi kan. Oh iya Bu. Pemecahan masalah. Pemecahan Kalau masalah. itu mungkin lebih ke membagikan pengalaman. Membagikan pengalaman. Kalau istilahnya ada menti sama apa ya? Menti dan mentor. Iya betul sekali. Mentor dan menti. Baik, tepuk tangan Bu Ayu.
Ya, ada yang mau menambahkan tadi Bu Ayu menyampaikan bahwa kalau mentoring itu lebih ke membagikan pengalaman, sharing pengalaman, ya. Kemudian ada istilah menti dan mentor. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu pendapatnya. Ada yang ingin menguatkan pendapat Bu Ayu? Dari sebelah sana sudah ada, di sebelah kanan saya sudah ada, di tengah saya ditunggu ya. Iya, silakan Kak Ari. Mentoring ini proses pendampingan untuk mencapai tujuan. Proses pendampingan untuk mencapai tujuan. Baik, terima kasih Kak Ari pendapatnya. Kita beri aplaus dulu. Baik. Kalau mentoring, pendampingan ya, sharing pengalaman, kemudian ada menti dan mentor. Baik, kemudian kita ke intinya, coaching. Apa coaching itu menurut Bapak Ibu sekalian? Silakan yang belum berpendapat. Ya, silakan Pak Mon. Saya coaching itu Kok ada yang ketawa ya? pendampingan kepada pendampingan kepada yang bersangkutan. Oh, pendampingan kepada yang bersangkutan ya. Bersangkutan. Ada yang mau menambahkan lagi? Karena ini adalah inti dari loka kita kali ini. Ya silakan Pak Bandi. Adalah bentuk dialog atau diskusi antara coach dan coachee dalam mengembangkan potensi yang ada pada coachee. Mengembangkan potensi yang ada pada coachee. Baik, yang lainnya bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi? Pak Bandi, ya silakan Bu Ayu. Jadi kalau coaching itu lebih ke menuntun seorang coachee untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan. Menemukan ide atau solusi dari permasalahan. Menuntun coachee ya. Menuntun coachee, baik. Ada yang mau menguatkan lagi? Silakan. Ya silakan Ibu. Bu Yani. Itu ketekanannya adalah menggali potensi yang ada dalam diri coach. Menggali potensi. Dalam diri coach. Ya betul sekali. Menggali potensi yang ada pada diri coachee, baik. Jadi kita ambil kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Saya apresiasi luar biasa pendapat Bapak Ibu semuanya. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya, pendapatnya benar semua Bapak Ibu. Coach. Sebenarnya coaching ini jarang sekali. Sebelum Bapak Ibu masuk CGP, apakah pernah mendengar kata-kata ini? Belum, jarang ya. Ya. Iya betul. Yang sering kita dengar adalah mentor, mentoring, konseling. Bapak Ibu, kalian tidak sendirian. Kami bertiga juga sebelum join di CGP ya, Bu Dia dan Yuni, coaching itu kata yang asing buat kami. Tetapi ketika dipelajari, didalami, inilah yang kita butuhkan untuk menuntun peserta didik kita menemukan solusi sendiri, ya, menemukan solusi sendiri oleh mereka dari mereka dan mereka sendiri yang akan melaksanakannya. Baik, boleh Bapak Ibu bantu saya, kita rangkum lagi secara garis besar apa sih bedanya konseling, mentoring, dan coaching itu. Boleh pendapatnya Bapak Ibu. Tadi Bu ini sudah bagus sekali ya kalau konseling itu membantu menyelesaikan masalah sama Pak Jul ya. Kalau mentoring itu kita berbagi pengalaman, tidak perlu pihak yang ahli, ya. Kemudian kalau coaching lebih ke lebih menggali potensi. Menurut Bapak Ibu, Menggali informasi ya, menggali informasi supaya mendapatkan permasalahan apa yang dialami oleh si coachee itu untuk menemukan solusinya tadi gitu kan. Menggali dari banyak informasi, betul sekali. Nah, menurut Bapak Ibu ini kan sudah nih mendapat materinya. Sudah belum di modul 2.3 ada diminta kita membuat sebuah tugas berkaitan dengan praktek coaching. Apa pendapat Bapak Ibu setelah melaksanakannya ini? Saya minta pendapat masing-masing ya. Sebelumnya saya tanya dulu, sudah melaksanakan atau sudah membuat tugasnya? Sudah. Oke. Bapak Ibu silakan berpendapat. Apa yang dirasakan ketika melakukan coaching?
saya kasih clue dulu, kami bertiga ini dulu ketika melakukan coaching itu bingung. Ya, di awal itu benar-benar mentoring masuk, konseling masuk, dan intinya di coaching itu kita boleh atau tidak kita memberikan solusi? Nggak boleh ya. Tapi latahnya kita orang Pontianak pasti tidak sabar kan? Silakan Bapak Ibu sharing sedikit dong dari coaching yang sudah dilakukan dengan rekan sejawatnya, ya. Sharing apa yang dirasakan, apa kendalanya, harapan nanti apa, ya. Silakan siapa yang mau duluan? Silakan Pak Jul. Jadi perasaan saya kemarin setelah saya melakukan coaching ke sesama rekan CGP saya, jadi saya merasa memang di awal bingung betul Bu, sangat bingung karena alurnya mungkin belum familiar bagi saya. Tapi setelah kami mengerjakan modul di pot itu, kami berdiskusi, sudah mulai tercerahkan, sampai kita bikin juga demonstrasi kontekstualnya, lebih tercerahkan lagi. Jadi saya merasa pas waktu coaching itu semuanya sudah tersusun dengan rapi. Jadi pada akhirnya si coaching itu bisa menemukan permasalahan yang mereka alami. Jadi bagi saya sih ketika sedang coaching, saya merasa lebih terarah aja tujuannya mau dibawa kemana sudah jelas, dan hasil akhirnya nanti kita putuskan sendiri. Tapi mereka putuskan sendiri coachingnya. Dan mungkin bagi saya kendala saya yang saya hadapi mungkin mengajukan pertanyaan yang berkualitas atau yang berbobot. Jadi mungkin masih belum aja ukuran pertanyaan berbobot itu seperti apa. Mungkin bagi saya itu yang masih kendala bagi saya. Betul. Terima kasih. Pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baik. Berikutnya, silakan. Oh ya, Kak Ari dulu ya. Silakan. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman praktek coaching yang saya lakukan, di sini saya dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Nah, ini yang paling diutamakan, mendengarkan namun fokus, artinya tidak mendengarkan tapi rohnya tak kemana. Artinya titik temu dari permasalahan coaching tersebut kita jadi paham dan kita sudah bisa menggali lebih dalam apa yang bisa dilakukan oleh coach ini. Hanya bisa mengarahkan, sebenarnya hal ini sangat penting bagi kita sebagai guru, karena selama ini ya namanya guru karena kita ego, tidak mau mendengarkan. Setelah mendapatkan coaching ini, saya lebih berusaha untuk menjadi pendengar yang baik untuk murid. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Yang pertama Bapak, yang kedua Bapak juga, ya. Pertanyaan yang berbobot, menjadi pendengar yang baik. Berikutnya siapa? Kapal sebelah Ya, kapal sebelah sini ya, biar tidak oleng. Silakan berdiri Bu Kiki. Baik. Pengalaman yang saya dapat ketika melakukan praktik coaching bersama teman-teman satu kelompok itu yang pertama, saya merasa ternyata coaching itu dalam arti ringan dalam artian kita tidak harus jadi orang yang ahli. Yang penting kita bisa saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan rekan-rekan kita untuk mencari solusi seperti itu. Kan agak berbeda ketika kita misalnya menjadi mentor. Ketika kita menjadi mentor kan kita mesti tahu apa yang harus kita siapkan supaya yang didampingi ini sukses gitu kan. Nah, tapi ketika kita coaching itu ya kayak kita ngobrol biasa. Jadi itu yang saya sebut ringan begitu ya. Ringan secara beban kita itu ringan. Tetapi memang ketika melakukan praktek coaching itu saya banyak belajar supaya jangan sampai kita mengeluarkan solusi, karena dalam diri ini nih kadang-kadang gatal loh, mau kasih harusnya tuh kamu tuh begini belantang Bu ya, tetapi di situ kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik, gitu, pendengar yang baik. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi saya tantangannya di situ karena memang selama ini kan teman-teman gitu sering tanya kepada kita gitu, sering berbagi masalah terus langsung nanya masalahnya apa. Jadi kadang-kadang kita itu kepikiran, jadi kita beban gitu. Nanti ketika kita berikan solusi, rekan kita tidak melaksanakan, kita tersinggung. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memberikan solusi, kita jadi kepikiran gitu kan. Nah, ternyata dengan coaching ini saya merasa, oh inilah solusinya supaya saya nggak kepikiran orang mau melakukan apa, itu juga keputusan dia. Jadi itu pengalaman yang saya rasakan. Baik, tepuk tangan buat Bu Kiki. Oke, selanjutnya masing-masing silakan. Ya, Pak Bandi silakan berdiri Pak. Baik Bu, terima kasih Bu kesempatannya.
Mungkin sebenarnya kalau mengikuti mendengar pengalaman dari teman-teman yang pernah melakukan coaching, saya cuma menambahkan sedikit saja. Menurut saya yang perlu saya dalami dalam pengembangan coaching ini yaitu kemampuan membuat pertanyaan agar ada coaching yang saya dengan coachingnya ada interaktif. Karena kalau saya kemampuan membuat pertanyaan, menggali pertanyaan yang sedikit, otomatis percakapannya hanya sebentar. Pengalaman yang ketika saya mengcoaching salah satu kepala sekolah, saya coaching kepala sekolah. Kepala sekolah apa? Ya, kebetulan kepala sekolah itu teman saya. Oh, teman. Ya, awalnya saya merasa ragu, karena saya tidak ada kesempatan, tidak ada persiapan. Terus saya lihat, ini kayak harus banyak pertanyaan nih kan, apa-apa, bagaimana, misalkan. Akhirnya ya, lama lah durasi ujinya itu. Itu aja. Yang kita perlu menyiapkan pertanyaan lah. Menyiapkan pertanyaan ya Pak Bandi. Menggali potensi kita. Betul. Menyiapkan pertanyaan, baik. Tepuk tangan buat Pak Bandi. Baik, selanjutnya. Oh, Bu Eka, silakan. Baik, benar, pengalaman pertama ya untuk coaching itu ternyata berbeda. Jadi biasanya kita saya kan membawa acara ya Bapak Ibu ya, saya bawa acara itu biasanya seperti talk show. Jadi ada interaksi, tapi ternyata berbeda. Jadi yang membuat saya kesulitan benar kata Bang Jul, kemudian Pak Ari. Kita menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan benar juga kata Bang Freddy bilang, kapan nih kita harus memberikan pertanyaan nanti dia nggak nyambung nih pertanyaannya kan, takutnya kita yang nggak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, nanti malah ngalur ngidul kemana-mana, malah melebar. Jadi tidak fokus pada permasalahan yang ada. Dan benar juga kata Bu Kiki bilang, solusi yang kita tidak harus memberikan solusi. Nah kalau kita memberikan solusi, kadang memang benar greget Bu. Jadi dia cerita, aku hari ini ada permasalahan nih, nggak bisa, anak murid adikku nih lagi nggak seru, nggak ada asik, terus motivasinya rendah. Terus kita masih bilang gini kan, kau tak pakai media pembelajaran Mbak, gitu kan, makasih kita gitu kan ya. Tapi ternyata harus ada alur yang harus kita sepakati gitu kan, model Tirta gitu kan ya. Itu yang membuat saya itu sedikit kesusahan, itu yang menjadi tantangan kita. Tapi so far sudah mempelajari modul coaching. Kalau bisa jalani pelan-pelan, step by step. Terima kasih dari pengalaman saya. Baik. Baik, kapal sebelah sini sisa satu, awaknya yang belum bercerita ya. Oh, segera. Barangkali coaching dengan coaching ini memang udah apa? Udah semua jawabannya itu udah benar semua. Benar. Habis itu harus membuat pertanyaan yang berbobot supaya masalah itu dapat terselesaikan oleh coachingnya ya. Gitu kan. Oh baik, tepuk tangan. Merangkum punya teman-temannya ya. Baik. Berikutnya, Suster, Bu Yani dulu ya. Sebenarnya coaching ini sangat baru menurut saya ya, baru dan baru pengalaman pertama waktu itu. Pengalaman pertama ya Bu ya. Jadi sempat bingung gimana ini urutannya. Tapi kemudian kita ini sudah dirangkum oleh teman-teman baik Pak Jul, Pak Ari dan sudah menjawab semuanya. Hanya kesimpulannya bahwa dalam coaching itu pada intinya kita selain sudah disebutkan tadi, pada intinya kita tidak berpikiran negatif pada coaching itu sendiri, yang sebenarnya kita juga belum tahu kompetensi apa yang ada dalam diri coaching itu tadi. Nah, artinya kita harus pandai membuat pemantik pertanyaan yang menjurus ke arah permasalahan beliau tadi, sehingga dia dapat menemukan solusi itu dari dirinya sendiri dan bisa mengatasi masalahnya itu melalui komunikasi tadi yang diawali dari pemantik kita itu tadi. Secara sedikit. Baik, di awalnya
Sama Bu ya, sama yang lain awalnya bingung ya, hal yang baru juga ya. Tapi menurut Ibu setelah Ibu mendapatkan coaching ini, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu ketika mendapat ilmu baru ini? Ya, saya merasakan, saya menemukan solusi dari permasalahan saya itu dari diri saya sendiri sebenarnya. Baik, Ibu bisa menemukan sendiri ya. Baik, terima kasih Bu Yani. Bagaimana pengalamannya Suster, apa yang dirasakan? Baik, terima kasih. Pengalaman saya tentang modul 3 ya, 3 ya. Waktu materi yang pertama itu diberikan siapa waktu itu para Anwar kalau tidak salah, saya ada kegiatan lain sehingga suatu saat kami diberi kesempatan untuk coaching, melaksanakan coaching. Kalau tidak salah ingat saya Pak Mu dengan Pak Asmiandi. Apa yang saya buat waktu itu? Nah, biasalah coaching seperti biasa itu kan memberikan solusi. Saya malah memberikan solusi. Tapi syukurlah waktu itu Pak Asmiandi memberikan masukan saya, suster, kalau kita coaching itu tidak boleh kita memberi solusi. Di situ saya baru sadar, rupanya seperti itu ya. Tapi memang sayang karena waktu itu saya mengikuti materi yang sebenarnya yang diberikan oleh Pak Anwar. Tapi yang menarik untuk saya itu coaching itu kan apa ya, kita menggali potensi dari coaching, dan juga sebagai coach merasa apa ya, ada pengalaman untuk di dalam diri bahwa rupanya kita memberikan coaching dengan sistem coaching ini memang timbal balik ya. Menggali potensi masing-masing pribadi dari coach maupun coaching sendiri. Itu merupakan pengalaman yang baru untuk saya, apalagi saya sebagai kepala sekolah. Rupanya ini bisa saya terapkan di sekolah saya. Karena selama ini kan saya masih bingung bagaimana caranya saya mengcoaching mereka, karena kan memang itu hal yang tidak mudah untuk teman-teman. Tapi dengan cara ini yang memang luar biasa bagus ya Suster ya, coaching ini ya. Baik, kita beri tepuk tangan. Baik, secara garis besarnya berarti coaching ini adalah sesuai dengan peran Suster sebagai kepala sekolah adalah saran yang bagus untuk melakukan coaching dengan guru-gurunya. Oke, Bu Ayu. Ibu kepala sekolah. Baik, terima kasih. Jadi pengalaman saya memang awalnya sama seperti rekan sekalian, bingung. Dan itu juga merupakan pengalaman pertama. Langsung mengcoaching kepala sekolah, sama kayak Pak Freddy. Jadi yang saya coaching kemarin memang guru senior istilahnya ya, karena di atas saya kan Pak Freddy sama itu. Tapi karena memang tuntutan tugas, mau dia mau kan memang harus saya laksanakan, dan di situ juga menjadikan pelajaran untuk diri saya, walaupun perdana, walaupun masih seperti apa ya, kayak masih apa ya bisa dia gitu, masih kagum gitu lah ya Bu, istilahnya masih kagum. Tapi saya mencoba melaksanakan alur tirta itu supaya saya bisa menggali masalah apa yang terjadi pada kondisi saya. Nah, di situ juga menurut saya sebagai coach saya juga betul dari katakan Suster tadi. Jadi kita juga sama-sama belajar, terutama untuk tadi pertanyaan berbobot. Jadi saat identifikasi kita juga harus pandai menggali pertanyaan-pertanyaan supaya bisa berkembang gitu kan. Apa dari masalah ini, apa lagi nih yang mau dikembangkan supaya memaksimalkan potensi dari coach kita. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Agak bingung ya Bu ya di awal ya. Iya. Langsung ke senior lagi Bu ya. Iya. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Karena teman-teman juga udah satu persatu ya. Iya. Nah, saya kesimpulannya mungkin untuk coaching ini benar kata teman-teman juga dari CGP bahwa ini pertama kali. Karena selama ini saya kebetulan diamanahkan sebagai kepala sekolah, selama ini kan saya selalu mengasih solusi. Padahal belum tentu solusi yang saya kasih atau saran belum tentu yang mereka inginkan. Betul. Ya, seperti itu. Di situnya dituntut kepala sekolah kadang egonya yang tampil, inilah aku, saya. Jadi arahannya seperti itu. Kebetulan sendiri keuntungan saya alhamdulillah saya bersyukur saya ikut CGP. Di sini baru saya tahu ada kata-kata coaching, coach seperti itu kan.
Makanya pas melaksanakan juga bingung nih, wah mulai nih solusi mulai ya mengasih arahan kepada teman-teman seperti itu. Tapi karena saya udah belajar dari mode 2.3 itu ada algoritmanya gitu kan, otomatis itu saya proses pembelajaran, otomatis solusi atau saran mereka yang mengambil keputusannya. Tapi bagaimana kita sebagai coaching kita yang mengarahkan, kita kan jangan sampai permasalahannya melenceng seperti itu kan, nah, jadi curhat seperti itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, intinya bagaimana pertanyaan membuat merangsang teman ingin berbicara mengungkapkan apa yang mereka rasakan seperti itu. Baik. Itu ya Bu ya. Merangsang teman untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ya. Karena kan banyak kan mereka menutup diri seperti itu. Betul. Apakah salah ya cara saya mengajar seperti ini ya, seperti itu kejadian di lapangan. Betul. Terima kasih. Baik. Kita beri aplaus dulu dong. Baik. Luar biasa ya. Intinya pengalaman pertama itu yang namanya pertama biasanya tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak berjalan lancar, bingung. Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi tantangan Bapak Ibu di coaching ini kalian tinggal mengasah diri, banyak latihan, banyak mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu siap untuk coaching hari ini? Siap ya. Baik. Semuanya jadi coaching. Baik. Kita kembali ke coaching ya Bapak Ibu ya. Di sini kita kembali lagi ke coaching. Coaching itu dia memiliki prinsip-prinsip dasar. Ada 3. Yaitu yang kedua, yang ketiga, ya. Sebenarnya tadi sudah disebutkan semua ya dari Bapak Ibu ya. Dari sharing pengalamannya sudah disampaikan. Kemitraan. Bagaimana Bapak Ibu dengan coachingnya menjalin kemitraan? Kita tidak boleh menghakimi. Kemudian yang kedua, proses kreatif. Nah, di sini dituntut kita. Kira-kira di proses kreatif ini dituntut apa Bapak Ibu? Pertanyaan. Iya betul sekali. Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Bagaimana Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan berbobot ini? Mendengar aktif. Apa lagi? Fokus. Apa lagi? Identifikasi. Mindfulness atau kesadaran penuh ya. Fokus kesadaran penuh terhadap coaching kita. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi. Tadi Susan menyampaikan ternyata di coaching ini, jangankan dari coaching, kita sebagai coach juga sebenarnya dituntut untuk lebih maksimal potensi kita. Nah, menurut Bapak Ibu nih, apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan agar mampu memaksimalkan potensi Bapak Ibu masing-masing? Silakan pendapatnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memaksimalkan potensi masing-masing agar coaching ini bisa berjalan? Berlatih pasti. Ya, silakan Bu Ayu. Ya, mungkin lebih sering melakukan praktik coaching kali ya, saya kita sama teman. Jadi kita meng-coaching terhadap sejauh kita atau murid kita, gitu. Jadi supaya kita lebih terlatih lagi untuk menerapkan alur kita, sehingga prinsip-prinsip ini juga tentunya akan muncul dalam proses ini. Berlatih terus ya Ibu ya. Berlatih terus. Ada lagi? Ya, dengan rekan, dengan murid ya. Silakan Pak. Jadi setelah sama seperti itu, jadi setelah kita sering latihan dan pada akhir dari coaching itu sendiri kita bisa refleksi apa sih? Refleksi ya. Setelah kita melakukan coaching mungkin pas kita lihat kita bisa rekam dulu. Terus dengan kita sejawab kita lihat alurnya ada yang kurang nggak, yang bisa. Kalau misalnya yang kurang, gimana cara saya kembangkan lagi? Kapan kira-kira kita akan Baik, kita beri aplaus dulu dong. Baik, berlatih terus, refleksi diri ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Silakan Bu Yani. Saya kalau kita berlatih itu kan artinya kita harus ada yang bermasalah ya. Betul. Nah biasanya orang yang bermasalah itu kan mereka diam, tidak mengungkapkan perasaan, tidak mengungkapkan gitu. Nah itu bagaimana supaya kita tuh tidak maksud saya tidak disetting gitu loh, natural. Bagaimana seseorang itu bisa mencurahkan atau menyampaikan
dulu ya. Dipancing Dipancing dengan dengan curhat ya. Dipancing dengan curhat, dan nantinya beliau kan juga akan curhat ke kita. Nah, itulah saat setelah kita akan mengawali coaching. Masuk coachingnya Ya. Jadi mengawali dengan memancing masalah-masalah ringan yang kita rasakan. Berarti memancing coachingnya dulu ya. Dibawa Supaya bercerita. dibawa santai dulu ya, Bu Dibawa ya. santai. Tapi jangan dibawa jalan-jalan, Bu ya. Jadi suasananya kan bisa natural. Iya. Tidak, kalau settingan biasanya kaku ya. Betul. Jadi sebagai kondisinya natural, kita memancing curhat. Memancing curhat ya, Bu ya. Dan Bu Yani, kata kuncinya dari Bu Yani, memancing curhat ya. Memancing curhat. Jangan ada settingan ya, Bu ya. Iya. Iya, kaku settingan. Baik, ada lagi apa yang harus kita lakukan? Iya, silakan. Dari Kalau saya secara pribadi, pembiasaan. pembiasaan. Saya melakukan pembiasaannya kepada istri saya sendiri. Karena kebetulan istri saya juga guru, di sekolahnya juga dia mengurus bagian siswaan dengan berbagai macam masalah. Jadi kalau menurut saya kan orangnya, saya ini kan tipe suami cuek. Nah, artinya kalau di rumah kayaknya saya antara peduli dengan tidak. Tapi setelah saya mendapatkan coaching ini, setelah setiap pulang rumah, saya selalu berusaha untuk mendengarkan. Artinya saya peduli dengan murid, saya peduli dengan rekan sejawat, saya tidak peduli dengan pasangan, percuma juga saya. Saya berusaha melakukan yang orang yang terdekat, kebiasaan, dan yang rutin menurut saya ya diri saya sendiri. Karena setiap hari itu bertemu gitu. Ini saya lakukan pembiasaan. Lakukan pembiasaan. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu ya. Hal yang perlu kita lakukan harus merasa ada bondnya dulu, dekat dulu ya Pak Arya. Terutama orang terdekat kita. Berdampak ya Pak Ari ya terhadap bukan hanya sebagai peran sebagai guru, tetapi peran Pak Ari sebagai kepala keluarga, sebagai pasangan. Ternyata coaching ini kita bisa terapkan bukan hanya ke peserta didik. Artinya coaching ini bisa kita terapkan ke orang yang kita sayangi, ke siapa saja, ya, tanpa orang tersebut merasa sedang dilakukan, tidak dilewati. Ya, silakan Mem. Jadi memang apa yang sudah disampaikan sama teman-teman kita ini luar biasa sekali. Berarti memang apa yang dipelajari dari modul, kemudian yang diperoleh dari ruang elaborasi, kemudian kita sesuai dengan protokol, itu memang benar sekali yang sudah disampaikan. Jadi konsep dari kemitraan sendiri ini prinsipnya adalah bahwa ketika kita melakukan coaching, kita si coach dengan si coach itu setara. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa sesi curhat terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena memposisikan diri kita tidak lebih baik daripada yang kita coach ya. Kemudian proses kreatif ini adalah bagaimana kita memancing teman-teman kita atau yang kita coach itu sehingga mereka berpikir, oh ternyata solusinya seperti ini. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ya. Saya sebenarnya cuma merangkum aja. Kemudian akhirnya setelah itu muncul, maka yang harus dilakukan oleh coach adalah membuat satu rencana tindak lanjut. Jadi apa sih yang harus dilakukan setelah di coaching? Ini penting sekali. Ketika si coach sudah membuat satu rencana tindak lanjut, maka maksimal potensi bisa muncul. Karena maklumlah manusia ya, kalau udah bercerita tidak kita catat, ada waktunya kita lupa. Tapi ketika kita sudah di coach, kita sudah menerima, udah berpikir ini solusinya seperti apa, cepat kita catat, kemudian cepat kita implementasikan di dalam pekerjaan kita. Itu aja ya Pak Ibu. Ya, udah cukup dong. Ya Pak Ibu, mungkin kita lupa ya. Kalau ini sering dilakukan. Kalau saya paling suka bercakap sama diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan coaching terhadap orang lain, lakukan terhadap diri sendiri. Gitu. Karena kan teman terbaik saya itu adalah diri saya sendiri. Bukan orang lain yang tahu potensi saya, tapi saya yang tahu potensi saya sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita coaching kan sebenarnya
kita juga bicara sama diri sendiri kan. Kita bermain sama imajinasi kita, pengalaman kita. Jadi cara berlatih coaching boleh sebenarnya dengan orang lain, tapi lebih baik dengan diri sendiri dulu. Jadi kita memaksimalkan potensi yang ada di diri kita sendiri. Ya, kadang kan kita sering ngeluh dengan apa yang kita hadapi, tanggung jawab kita sebagai seorang guru, belum lagi kita sebagai anak, orang tua dan sebagainya. Nah, ketika kita mengalami permasalahan yang kadang kita ngerasa nggak mampu kita hadapi, itu bagian dari refleksi, coaching diri sendiri gitu. Akhirnya nanti, oh iya ternyata bisa ya, ternyata saya lebih dari ini loh. Itu sih dari saya. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi prinsip-prinsipnya. Nah, kemudian, kita mulai masuk ke coachingnya nih, ke alurnya. Kita kira-kira menurut Bapak Ibu, apa kata kunci di sini? Iya. Kita tidak semua PPP di sini mengalir seperti air ya, baik. Apa alur percakapan coaching yang kita pelajari? Tirta. Sebutkan dan jelaskan masing-masing bagiannya. Mulai dari kata T. Baik, siapa yang memberi pendapat? Silakan dari T. Apa sih T itu? Oke, silakan. Oke, silakan. Bang Billy. Oh, ya. Tinta yang pertama adalah T. Itu cuma yang T saja. Berikutnya lagi. Tujuan, artinya apa? Sebelum kita melakukan percakapan, kita harus mengetahui dulu apa tujuan antara coach dan coaching-nya berbicara. Nah, jadi Misalnya apa? Ya, misalnya arah sebetulnya ada permasalahan dari coaching, coach mengetahui, oh kira-kira coach ini nanti ini tujuannya kita mau potensi apa kan? Bagaimana potensi? Misalnya seperti yang dicontohkan dalam video kemarin di elaborasi ya, ada anak yang tidak tinggalan buku atau bukunya makan dulunya dijam, dulunya hanya duduk atau bukunya bisa ketinggalan. Itu berarti coach sudah mengetahui arah pembicaraan itu agar anak tersebut membuat jadwal pelajaran. Artinya ketika coach dan coach itu harus mengetahui dulu kira-kira keinginan apa yang ingin disampaikan dari pembicaraan tersebut. Itu yang dimaksudkan tujuan pembicaraan. Anaknya dilanjutkan berikutnya setelah tujuannya mendengar baru yang kita tujuan akan sampai kita jawab. Baik, terus baik, menemukan tujuan ya, arah biar tidak melebar atau ya, biar tidak melebar.